Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, langkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita baca novel Marital Fact chapter 5793. Di sini diceritakan niat membunuh yang melonjak saat sungai ruang waktu menutup kekosongan. Memaksa Monaya ke sungai saat dia bergas masuk dalam sekejap sungai ruang waktu yang telah membentuk lingkaran dan menghubungkan kepala dan ekornya mulai bergetar hebat. Di tengah sungai besar gelombang melonjak, kekuatan daun besar berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kekuatan tinta bocor di bawah isolasi sungai ruang waktu, tidak ada yang bisa melihat seberapa intens pertempuran itu. Tetapi dari umpan paling sungai ruang waktu jelas betapa berbahayanya itu. Hati para master klan tinta semua melompat ke tenggorokan mereka. Jika Monaya dikalahkan dan mati di sini, klan tinta tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun mereka harus menghadapi bintang pembunuh ras manusia yang terkenal itu. Dengan metode dan kebiadabannya, jika dia tidak membunuh semua klan tinta di sini, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti. Bagaimana mereka bisa memecahkan situasi? Mungkin pesuruh Jarlath bisa campur tangan dan bergas ke sungai untuk membantu Monaya. Tetapi pada saat ini banyak pesuruh Jarlath dari klan tinta tidak dapat bertindak dengan bebas. Masing-masing dari mereka memiliki lawan mereka sendiri. Hal ini terutama berlaku untuk pesuruh Jarlath yang berhadapan dengan ras manusia. Begitu mereka mundur, ras manusia akan melancarkan serangan balik. Pada saat itu jumlah korban akan lebih besar, dan begitu keuntungan ini hilang, pihak klan tinta tidak akan bisa lagi membalikan keadaan. Terlebih lagi, bahkan jika mereka benar-benar pergi untuk membantu, tidak pasti beberapa berguna itu. Bagaimanapun ini adalah sungai ruang waktu yang di suatu tempat di kehambaan, Tian Kusu dan para ras manusia Orde ke-8 lainnya membentuk arah 6 arah dan mengepung Royal Lord Mingkui. Ini juga salah satu medan perang paling damai. Jumlah dan kekuatan pertempuran kedua belah pihak lebih rendah daripada medan perang lainnya. Selain itu, ras manusia Orde ke-8 Mengko sendiri telah menderita luka berat. Ini terutama berlaku untuk area 4 arah ras manusia. Meskipun hampir tidak dapat mempertahankan operasinya, masih agak sulit untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Mau bagaimana lagi, dua dari Master Orde ke-8 telah dikeluarkan dari area 8 arah asli karena cedera mereka. Mereka telah mengikuti Yangke untuk melawan Monaya dan hampir kehabisan tenaga. Pada saat ini mereka masih bisa bertarung dengan sekuat tenaga, dan ini juga alasan mengapa mereka bisa mempertahankan keyakinan mereka. Setelah pertempuran ini terlepas dari kemenangan atau kekalahan, kedua Master Orde ke-8 ini kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Menghadapi penguasa wilayah yang terluka parah seperti Mengkuei, Tian Kusu dan yang lainnya hanya berhasil sedikit di atas angin dan tidak dapat membunuhnya. Di tengah pertempuran sengit, Mengkuei berteriak dengan marah, "Anjing tua ras manusia, cukup." Dia agak marah biasanya ketika menghadapi sekelompok orang tua lemah dan terluka seperti itu. Bahkan jika mereka membentuk arah 6 arah, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang kondisinya cukup buruk dan dia sebenarnya sedang ditekan oleh musuh. Dan jika situasi ini berlanjut, dia kemungkinan akan berakhir dalam tragedi. Dalam pertempuran ini, kedua pesuruh Jarlath klan tinta telah jatuh dan keduanya telah dibunuh oleh Yangke. Salah satu dari mereka terbunuh oleh serangan diam-diam Yangke. Sementara yang lain terbunuh setelah Yangke menerobos ke Orde ke-9. Namun sebagai pesuruh Jarlath, dia kemungkinan besar akan mati di tangan ras manusia Orde ke-8 biasa. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu memalukan. Dia adalah pesuruh Jarlath ketiga yang lahir di pihak klan tinta. Jika bukan karena nasib buruknya, dia akan menjadi terkenal di seluruh 3000 dunia seperti sejajar dengan Monaya. Untuk orang seperti dia, bahkan jika dia mati, dia harus mati di tangan Yangke atau Kiangsang. Orang-orang terkenal ini, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang tak bernama ini mengambil nyawanya? Saat dia berteriak dengan marah, serangannya menjadi lebih ganas. Dia tahu bahwa akhir hidupnya tidak akan baik. Jadi dia secara alami tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Anjing tua, dia sebenarnya Tian Kusu perlu mandara. Ekspresinya sengit saat dia berteriak, "Hari ini saya akan memberitahu kamu berapa banyak gigi yang dimiliki anjing tua ini." Menghadapi serangan balik yang kuat dari Mengkuei, dia tidak hanya tidak mundur, dia malah memimpin formasi pertempuran dan menyerang ke depan. Tampaknya berniat untuk binasa bersama dengan musuhnya. Di benaknya termasuk Lin Wei yang bergabung. Kemudian beberapa ras Master Orde ke-8 mengikuti dengan cermat tanpa ragu-ragu. Di bawah tabrakan hebat, Six Direction Array yang sudah tidak stabil berada di ambang kehancuran. Untungnya Tian Kusu dengan cepat menyesuaikan ki semua orang sebelum mengizinkannya untuk terus beroperasi.
Namun tabrakan ini menyebabkan semua orang yang sudah terluka merasa lebih buruk. Dua masa rode ke-8 yang terluka paling parah hampir pingsan. Bukannya dia tidak mendapatkan apapun dari serangan putus asa ini, Mengkue juga terluka parah. Auranya tiba-tiba melemah saat kekuatan tinta dari lukanya mulai bocor tak terkendali. Melihat para mas ras manusia Orde ke-8 yang tak kenal takut ini, ras manusia yang dia sebut anjing tua, Mengkue tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Umat manusia sungguh ras yang luar biasa. Dia menyelesaikan aura dan keadaan pikirannya yang agak kacau sebelum tiba-tiba tertawa dan mengarahkan tombaknya ke Qian Kunzu. Anjing tua yang berlidah tajam, ayo lagi, mari kita lihat apakah kamu mati hari ini atau aku yang mati. Aku Mengkue, aku hanya kurang beruntung. Aku tidak kalah denganmu, bahkan jika aku mati, aku akan tetap bersinar dengan cemerlang. Begitu dia selesai berbicara, auranya melonjak saat dia bergegas menuju arah enam arah. Bagaimana mungkin Qian Kunzu dan lainnya takut badannya, mereka dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas maju untuk menemuinya. Setelah beberapa pertukaran, Mengkue tidak mundur sedikit pun, kepalanya berputar dan tubuhnya diambang kehancuran. Formasi pertempuran ras manusia Orde ke-8 juga tidak stabil. Dan kelompok yang dipimpin oleh Qian Kunzu semuanya menderita luka berat. Pertempuran hidup dan mati. Dalam bentrokan berikutnya, kemenangan dan kekalahan akan diputuskan, hidup dan mati akan diputuskan. Qian Kunzu berteriak keras, ini adalah keberuntungan Tian untuk bisa bertarung dengan kalian semua dalam hidup ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan bertarung bersama kalian dan semua untuk membunuh musuh. Bunuh semua orang yang menjadi merah. Dan meskipun momentum mereka tidak stabil, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Untuk terakhir kalinya, Qian Kunzu menyesuaikan aura semua orang yang tersebar dan menstabilkan sendiri. Menghembuskan nafas panjang dan berteriak bunuh. Arena arah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Mengkue. Ekspresi Mengkue menjadi bermartabat saat dia menoleh untuk melirik sungai ruang waktu dan dengan dingin mengendus di dalam hatinya. Apakah kamu melihatnya atau tidak? Saya Mengkue tidak akan mengecewakan nama Tuan Pistuan Klan Tinta. Saat dia berteriak, Mengkue menggunakan kekuatan tintanya untuk memenuhi area enam arah. Di ruang yang belum penuh energi kekerasan ini, tabrakan antara Orde ke-8 dan Raja Pesodo jauh lebih spektakuler. Tapi ini adalah hasil akhir dari pertempuran. Ketika dua garis cahaya bertabrakan, dunia tampak membeku sesaat sebelum 7 sosok dikirim terbang ke arah yang berbeda. Ada runtuhnya alam semesta kecil, disipasi kekuatan dunia, disipasi vitalitas dari 6 master Orde ke-8 yang membentuk arena marah. 3 dari mereka mati di tempat. Vitalitas Mengkue juga meredup dan kekuatannya menghilang. Pada saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Di medan perang ini mungkin tidak ada klan Tinta yang bisa menyelamatkannya. Di Raja Kematian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sungai ruang waktu dan mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia adalah Pesodo Laut ketiga dan klan Tinta, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi Pesodo Laut ketiga